pemirsa, senang kami bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam Apa Kabar Parepare. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda, tentunya bersama saya Uswatun Hasanah. Dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah Apa Kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi TMMD ke-110 di wilayah Kodim 1405 Malusetasi kedatangan Tim Pengawas dan Evaluasi. Ini sebagai bentuk untuk mengukur kinerja dari organisasi Satuan Tugas TMMD. Ketua Tim Pengawas dan Evaluasi TMMD yang ke-110 di wilayah Kodim 1405 Malusetasi, Brigadir Jenderal TNI Fordiantoso bersama tim meninjau lokasi TMMD di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Kedatangan tim pengawas dan evaluasi ini sebagai bentuk mengukur kinerja organisasi Satuan Tugas TMMD, baik mulai tahap perencanaan, persiapan hingga pelaksanaannya selesai. Pengawasan dilakukan agar kegiatan TMMD dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Adapun tujuan dari kegiatan TMMD, selain untuk membantu percepatan pembangunan di daerah, juga membantu mengatasi kesulitan rakyat, serta sebagai sarana untuk mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat. Sementara itu, dalam kunjungannya ke lokasi TMMD, Brigadir Jenderal TNI Fordiantoso menyempatkan diri memberikan semangat kepada para satuan tugas TMMD, baik dari anggota TNI Polri, serta masyarakat yang ikut membantu menyukseskan program TMMD tersebut. Dirinya berharap melalui program TMMD ini mampu menumbuhkan pupuk dan semangat gotong royong TNI Polri dan masyarakat serta pemerintah Kota Parepare sehingga mampu mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Kami tim Masep dari Mabesat turun ke lapangan untuk mengecek sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh Satgas TMMD. Satgas itu karena bukan hanya Kodim, di situ ada Angkatan Laut, Udara, ada dari polisi, juga dari Pemda, atau mungkin komponen masyarakat yang lain. Itu di situ bisa didapat bagaimana hasilnya, sesuai tidak dengan RAP, sesuai nggak dengan pimpinan atas sudah menyerahkan, mengeluarkan anggaran, bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalaupun juga ada hal yang kurang, maka kita mensupport supaya ini diperbaiki. Kalau itu menjadi bahan prestasi, itu ditindaklanjuti lebih baik, seperti itu. Kalau untuk di Kodim Parepare sendiri, saya melihat secara fisik, makanya saya turun ke lapangan. Saya juga diikuti oleh Pak Camat, Pak Kapolres, semua saya lihat bagus, hasilnya bagus, dan saya melihat ada bukan over prestasi semestinya, itu bagian dari upaya-upaya dari dan Satgas untuk semua bisa diberdayakan. Oke, harapan kedepannya dengan kegiatan semoga ini bisa mendorong mengakselerasi tingkat ekonomi masyarakat di sekitar wilayah ini, terutama di jalan-jalan yang sudah diperbaiki. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, langkah meminimalisir kebocoran dalam pengelolaan keuangan, jajaran SKPD pemerintah Kota Parepare mengikuti workshop yang menghadirkan BPKP wilayah Sulawesi Selatan. Untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan hukum yang terjadi hanya karena kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan dan barang daerah, pemerintah Kota Parepare menggelar workshop penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintahan atau SPIP dan manajemen risiko atau MR. Workshop ini digelar di Balai Ainun Habibie dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim yang juga membuka workshop tersebut mengharapkan seluruh peserta yang menjadi perwakilan dari setiap jajaran SKPD agar dapat memahami jalannya workshop secara komprehensif dari berbagai regulasi terkait, agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, baik itu selaku pengguna anggaran maupun selaku pejabat pengelolaan keuangan. Menurutnya, workshop ini dilaksanakan agar seluruh SKPD jajaran pemerintah Kota Parepare dapat mengantisipasi kelemahan dalam pengelolaan administrasi keuangan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu menerapkan manajemen risiko,
Momentum workshop ini menjadi peluang untuk menambah wawasan memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan sehingga terciptanya suatu pemahaman dan kesamaan persepsi. Selain itu juga memudahkan dalam memutuskan serta memecahkan persoalan-persoalan pokok dan strategis yang terjadi dalam kerangka pengendalian intern dan manajemen risiko sehingga dapat menaikkan level maturitas SPIP. Ini kan workshop dalam rangka upaya bagaimana penyelenggaraan pemerintahan ini bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dalam artian semua berjalan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Khususnya ini kan pemerintahan ada keuangan di dalamnya antara lain. Nah, itulah sebabnya dilakukan workshop ini dalam rangka upaya memperkecil risiko yang ada. Karena semua ada risiko. Ada risiko. Oleh karena itu diberikan materi ini dalam rangka memperkecil risiko itu supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Seperti yang selalu disampaikan Pak Wali Kota, taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran. Jadi itu yang, dan kemudian yang paling bertanggung jawab itu adalah para pimpinan SKPD ini. Karena mereka adalah manajer yang mereka yang membagi semua supaya semua berjalanlah menurut aturan-aturan. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kantor Pertanahan memimpin rapat koordinasi terkait program PTSL 2021. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas pembagian tugas di lapangan agar fokus pendataan bisa terpetakan dengan baik. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap tahun 2021 hingga saat ini masih terus berjalan. Hal tersebut dibuktikan dengan rapat koordinasi yang berlangsung di kantor Kecamatan Ujung antara pihak kantor pertanahan Kota Parepare bersama dengan pihak Kecamatan Ujung baru-baru ini. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas pembagian tugas di lapangan nantinya sehingga 10 RW di Kelurahan Ujung Bulu yang menjadi lokasi fokus pendataan kali ini bisa terpetakan dengan baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Camat Ujung menambahkan, selain menurunkan tim, pihaknya juga akan melibatkan partisipasi RT/RW dalam mengedukasi masyarakat serta melakukan penyebarluasan informasi terkait himbauan kepada masyarakat guna membantu pemerintah dalam menyukseskan program PTSL tahun 2021. Jadi target selanjutnya nih Kelurahan Ujung Bulu, dikarenakan Kelurahan Ujung Bulu ini masih ada sekitar 400 bidang tanah yang ingin dipetakan. Oleh karena itu kami mengadakan pertemuan untuk membagi tugas di lapangan nantinya sehingga 10 RW di Kelurahan Ujung Bulu ini bisa terpetakan dengan baik. Targetnya ini kalau kerjanya efektif kita bisa hasilkan setiap kelompok itu 40 bidang dalam satu hari, bisa selesai 2 hari. Tapi target yang disampaikan tadi oleh Pak Kakan BPN Kota Parepare, kita kasih kelonggaran sampai 1 minggu. Insya Allah 1 minggu ke depan Ujung Bulu selesai, baru kita atur lagi perencanaan untuk pindah ke Kelurahan Nabuka di tingkat kelurahan. Yang kedua, kami melibatkan partisipasi RT/RW dalam mengedukasi masyarakat untuk membantu program PTSL. Yang pertama tadi kita upayakan ada media sosialisasi melalui masjid-masjid yang ada di Kelurahan Ujung Bulu. Yang kedua, kami juga membackup pendampingan dari staf yang ada di kecamatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Rombongan tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat berkunjung ke Kota Parepare yang diterima langsung Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangeran Rahim menerima kunjungan tim pengawas dan evaluasi TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Brigadir Jenderal TNI Ferdiantoso di Baruga Peduli Kecamatan Bacukiki pada Kamis 18 Maret 2021. Nampak hadir mendampingi Wakil Wali Kota Dandim 1405 Malusetasi Letkol Arianto Wibowo, Kapolres Parepare AKBP Weli Abdillah,
Asisten Pemerintahan Seddako Parepare Haja Aminah Amin, serta undangan lainnya. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim kepada sejumlah wartawan cetak maupun elektronik mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI AD untuk melihat langsung pelaksanaan kegiatan TMMD yang ke-110 di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Batu Kiki. Dan sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi dari Mabes dan Darat yang datang ke sini untuk mengunjungi langsung melihat kinerja dari aparat kita dalam rangka tentu bukan sekedar pengawasan evaluasi tetapi menjadi bahan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Kunjungan kerja tim pengawas dan evaluasi Mabes TNI AD ini untuk meninjau langsung lokasi pelaksanaan TMMD yang ke-110 di Kota Parepare yang dipusatkan di Kelurahan Lemoy, Kecamatan Batu Kiki, Kota Parepare. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Agama terus melakukan penyusunan jumlah mubalik. Penyusunan dilakukan guna menghindari tumpang tindih jadwal mubalik pada bulan Ramadan nantinya. Kantor Kementerian Agama Kota Parepare dalam hal ini penyelenggara zakat dan wakaf Muhammad Hashim Usman yang juga merupakan penanggung jawab penyusun mubalik bersama dengan Seksi Bimas Islam Kemenak Kota Parepare terus melakukan penyusunan jumlah mubalik yang bisa disebar di sejumlah masjid pada bulan suci Ramadan. Muhammad Hashim Usman mengungkapkan penyusunan dilakukan guna menghindari tumpang tindih jadwal mubalik pada bulan Ramadan nantinya. Hingga saat ini jumlah mubalik yang telah terdaftar pada data Bimas Islam yakni 160 orang mubalik, sedangkan jumlah masjid yang siap untuk digunakan selama bulan suci Ramadan kurang lebih 150 masjid. Selama bulan suci Ramadan, langkah-langkah yang kami tempuh secepatnya karena sekarang sedang memasuki bulan Syaban dan kurang lebih sebulan lagi ini kami tetap senantiasa menyusun semaksimal mungkin seberapa banyak mubalik yang kita bisa bisa sebar ke beberapa masjid, dan alhamdulillah kami dari tim bersama-sama dengan Seksi Bimas Islam sudah menghubungi apakah itu mubalik atau pengurus masjid agar apabila ada jadwal-jadwal yang sudah terjadwal sebelumnya untuk dikomunikasikan kepada kami. Ini gunanya agar tidak terjadi tumpang tindih mubalik di dalam masjid. Dan ada beberapa mubalik yang sudah terisi jadwalnya, makanya kami sinkronkan kombinasikan dengan penyusunan yang kami susun sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tabrakan jadwal dari mubalik tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Masih bersama kami pemirsa, sejumlah ASN lingkup Kota Parepare mengikuti kegiatan jurnalistik dan kehumasan yang digagas salah satu media bersama pemerintah Kota Parepare. Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim secara resmi membuka workshop jurnalistik dan kehumasan yang diselenggarakan oleh Harian Parepos dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah Kota Parepare di Hotel Kenari pada Kamis 18 Maret 2021. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengatakan, kegiatan workshop jurnalistik dan kehumasan memiliki arti yang sangat penting guna mengasah dan mempertajam naluri jurnalistik para penulis berita sehingga para jurnalis untuk tidak terjebak pada berita-berita yang kurang mengedukasi. Di bagian lain sambutannya, Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim mengungkapkan bahwa peran humas di suatu lembaga sangatlah penting, seperti pemerintahan Kota Parepare di dalam menjalankan fungsi-fungsi kehumasan, terutama dalam hal sosialisasi, publikasi, dan advokasi. Proses humas sangat penting bagi suatu lembaga seperti pemerintah Kota Parepare di dalam menjalankan fungsi-fungsi kehumasan di Kota Parepare. Setiap pihak memiliki peran penting,
terutama dalam hal sosialisasi, publikasi, dan advokasi. Sementara itu, Direktur Parepos Haji Mapiar HS mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kerja-kerja jurnalistik sehingga diharapkan dalam setiap instansi ada bagian kehumasan yang dapat berinteraksi dengan wartawan yang bertugas dalam melakukan liputan. Mensosialisasikan kerja-kerja jurnalistik, kerja-kerja jurnalisme sehingga diharapkan bahwa di dalam setiap instansi itu ada bagian kehumasan yang dapat berinteraksi dengan wartawan yang memang tugasnya untuk melakukan liputan-liputan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap patuhi protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Jauhar Manikam Dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.